Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Cahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita membahas tentang mata pelajaran fisika mengenai materi hukum Newton dan konsep gaya. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep gaya berdasarkan hukum Newton, yang kedua menyebutkan contoh konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga memformulasikan gerak benda menggunakan hukum Newton. Materi yang kita pelajari pada kali ini yaitu yang pertama formulasi hukum-hukum Newton, mengenal berbagai jenis gaya, dan yang terakhir analisis kuantitatif masalah dinamika partikel. Yang pertama formulasi hukum-hukum Newton. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Secara sistematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaban atau hukum inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Hukum 2 Newton. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara sistematis dituliskan A sama dengan sigma F per M. Hukum 2 Newton berlaku untuk resultan percepatan benda tidak sama dengan 0. Hukum 3 Newton. Jika A mengerjakan gaya pada benda B, maka B akan mengerjakan gaya pada A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlainan atau berlawanan. Secara sistematis dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Aplikasi hukum 3 Newton contohnya terdorongan roket ke atas, terdorongnya jet ke depan oleh mesin jet, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan pada hukum 3 Newton yang pertama, pasangan gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Besarnya gaya reaksi sama dengan gaya aksi. Arah gaya reaksi berlawanan dengan gaya aksinya. Mengenal berbagai jenis gaya. Ada beberapa jenis gaya. Yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal, yang ketiga gaya gesek, dan yang keempat tegangan tali. Gaya berat disimbolkan oleh W. W sama dengan M kali G. Ada benda dalam posisi horizontal, ada benda dalam posisi miring, dan ada benda dalam posisi vertikal. Gaya berat atau sering disebut berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Arahnya menuju pusat bumi. Berat berbeda dengan massa. Besarnya massa tetap, sedangkan besarnya berat tergantung lokasi benda atau gravitasi benda di tempat tersebut. Normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Arahnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya, baik pada bidang horizontal, bidang miring, maupun bidang vertikal. Gaya gesekan. Gaya gesekan atau gaya gesek adalah gaya yang muncul pada dua benda yang bersentuhan secara langsung. Arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Jadi gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Di situ ada peruraian dari gaya. Ada gaya gesek, ada gaya dorong, ada gaya normal, dan ada gaya berat, baik pada bidang datar maupun pada bidang miring yang membentuk sudut alfa. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali atau tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Konsep gaya sentripetal. Percepatan sentripetal muncul sebagai akibat adanya gaya sentripetal yang bekerja pada benda. Arahnya tegak lurus dengan vektor kecepatan menuju pusat lingkaran. Asal gaya sentripetal atau gaya tegangan tali T, sigma F sama dengan 0, Fs min T sama dengan 0. T sama dengan Fs
dan T atau tegangan tali sama dengan mv kuadrat per R. Tegangan tali dan gaya sentripetal tegak lurus dengan kecepatan benda yang bergerak melingkar. Analisis kuantitatif masalah dinamika partikel. Ada 7. Yang pertama, dinamika sederhana tanpa gesekan. Yang kedua, dinamika dengan gesekan. Yang ketiga, berat semu dalam elevator. Yang keempat, dua benda terhubung dengan tali melalui sebuah katrol. Yang kelima, benda bertumpuk. Yang keenam, tikungan pada jalan. Dan yang ketujuh, gerak melingkar pada bidang vertikal. Dinamika partikel tanpa gesekan. Di situ terlihat pada bidang miring, pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali A, Wx sama dengan M kali A, Mg sin theta sama dengan M kali A, sehingga A sama dengan G sin theta. Pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0, N min Wy sama dengan 0, N sama dengan Wy, sama dengan Mg cos theta. Dengan sumbu X. Berat semu dalam elevator. Yang pertama, pada elevator yang diam, sigma Fy sama dengan 0, N min Mg sama dengan 0, sehingga N atau gaya sentuhnya sama dengan M kali G. Pada elevator yang bergerak, sigma F sama dengan M kali A, N min Mg sama dengan M kali A, N sama dengan Mg plus M kali A. Catatan, A bernilai positif jika arah percepatan ke atas, dan A bernilai negatif jika arah percepatan ke bawah. 2. Benda terhubung tali melalui katrol. Di situ tampak sekali perolehan dari gayanya. Sigma Fy sama dengan 0, Na min Ma G sama dengan 0, sehingga Na sama dengan Ma kali G. Fg sama dengan mu K kali Na sama dengan mu K kali Ma kali G, di mana mu K adalah koefisien gesek kinetik. Sehingga dua benda terhubung tali melalui katrol, sigma F sama dengan Ma plus Mb kalikan A, di mana perolehan sigma F tadi T min Fg ditambah min T plus Mb kali G sama dengan Ma plus Mb kali A, sehingga kita uraikan dan akhirnya dapat A atau percepatan sama dengan Mb min mu K kali Ma per Ma plus Mb dikalikan G gravitasi. Pada benda bertumpuk, yang pertama tinjau benda yang pertama. Sigma Fy sama dengan 0. N12 min M1G sama dengan 0. N12 sama dengan M1G. N21 sama dengan N12 sama dengan M1G. Tinjau benda yang kedua, sigma Fy sama dengan 0, N3 min M2G min N21 sama dengan 0. N3 sama dengan M2G plus N21, sehingga N3 sama dengan M2G plus M1G. Tikungan pada jalan. Yang pertama, tikungan datar kasar, di mana Fs sama dengan Fs-nya, gaya geseknya. Gaya sentripetal telah kita uraikan sama dengan mv kuadrat per R, sedangkan gaya geseknya diuraikan mu S kali M kali G, di mana mu S sama dengan koefisien gesek statis, sehingga V kuadrat sama dengan RG kali mu S, sehingga didapat kecepatan pada tikungan datar kasar didapatkan akar R kali G kali mu S.
Batas laju kendaraan agar dapat menikung pada jalan datar kasar. Yang pertama, kekasaran permukaan jalan atau μs, semakin besar permukaan jalan, semakin besar batas laju menikung. Yang kedua, jari-jari belokan atau R. Semakin besar jari-jari belokan, semakin besar batas laju menikung. Yang ketiga, percepatan gravitasi atau G. Semakin besar percepatan gravitasi tempat menikung, semakin besar batas laju menikung. Tikungan pada jalan miring. Gaya sentripetal sama dengan N kali sin theta. Kita uraikan mv kuadrat maksimum per R sama dengan N sin theta, di mana sigma Fy sama dengan 0, N cos theta min Mg sama dengan 0, sehingga N cos theta sama dengan M kali G. Dengan bagi persamaan pertama dan yang kedua diperoleh tangen theta sama dengan V maksimum kuadrat per R kali G, sehingga V kuadrat maksimum sama dengan akar RG tangen theta. Tikungan pada jalan miring dan kasar. Sigma Fy sama dengan 0, N cos theta min Mg min Fs sin theta sama dengan 0. Kita uraikan mendapatkan Mg sama dengan N dikalikan cos theta min mu S kali sin theta sebagai persamaan pertama. Dengan bagi persamaan pertama dan persamaan kedua diperoleh gaya sentripetal sama dengan N dikalikan sin theta plus mu S cos theta, sehingga V kuadrat maksimum per Rg sama dengan mu S plus tangen theta per 1 min mu S tangen theta, sehingga didapatkan V kuadrat maksimum sama dengan akar Rg dikalikan mu S plus tangen theta per 1 min mu S tangen theta. Gerak melingkar pada bidang vertikal, situ tampak sekali peruraian dari gaya W dan NA-nya tegak lurus dengan VA. Yang pertama, sisi dalam lingkaran Fs sama dengan NA plus Mg, MVA kuadrat per R sama dengan NA plus. Yang kedua, berat tanpa bobot atau NA-nya sama dengan 0, Fs sama dengan NA plus Mg, sehingga didapatkan VA sama dengan akar R kali G. Gerak melingkar pada bidang vertikal pada sisi luar lingkaran, N sama dengan Fs-nya atau gaya sentripetalnya, sehingga didapatkan N sama dengan Mv kuadrat per. Demikian penjelasan tentang hukum Newton dan konsep gaya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.